pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita. Sebelum kegiatan kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan memimpin doa? Disa, silakan Disa. Berdoa dulu. Selesai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Selesai kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Mami mengucapkan selamat datang kepada Anda semua yang sudah bersedia hadir di kegiatan kali ini. Tahu kegiatan kita pada hari ini apa? Nggak tahu? Oke, kegiatan kita pada hari ini namanya adalah konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok apa? Ada, Sayang? Oke, Ana, silakan, Sayang. Konseling itu bimbingan yang diberikan oleh guru BK kepada kelompoknya untuk menanggapi masalah-masalah yang ada di kelompok. Oke, bagus sekali Ana. Bahwa betul yang dikatakan Ana, bahwasanya konseling kelompok ini adalah salah satu di layanan bimbingan konseling antara guru BK dan kelompok gitu ya. Bisa 6 orang, bisa 8 orang, sampai 10 orang. Jadi di sini kita akan membahas masalah-masalah kekinian yang kita harus entaskan pada saat sekarang ini. Masalah pribadi yang membutuhkan solusi-solusinya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Tujuan dari konseling kelompok ini agar anak-anak semua bisa berpendapat, lebih aktif lagi berpendapat, tidak malu-malu berpendapat, bisa untuk memberikan solusi-solusi kepada temannya nantinya. Jadi kita nanti kan akan bahas masalah, nanti apa solusinya, akan lebih mendalam lagi memberikan solusi kepada teman kita. Gitu. Sampai situ ada pertanyaan, Sayang? Enggak bisa. Nah, kemudian di konseling kelompok ini ada azas-azasnya. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Oke, azas kerahasiaan ini di mana apapun semua keterangan data yang kita berikan, yang kita dapat di sini jangan dibilang oleh kepada siapapun, ya. Kemudian azas keterbukaan. Tadi kan kita akan membahas masalah nih, masalah pribadi kita harus lebih terbuka dalam mengeluarkan masalahnya, gitu ya. Kemudian harus kekinian. Memang betul-betul masalah yang sekarang. Kalau masalah yang udah berlalu dan udah ada solusinya, tidak usah lagi gitu. Karena masalah yang betul-betul harus dientaskan hari ini gitu, nggak bisa lagi ditunda-tunda. Itu masalahnya. Kemudian ada azas kerahasiaan, azas keterbukaan, kekinian, kemudian kesukarelaan. Sukarela dalam menyampaikan semua masalah-masalahnya. Sukarela datang di sini. Sukarela? Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir ini yang dibutuhkan juga kenormatifan. Kita kan diskusi nih, menyelesaikan konseling kelompok itu menyelesaikan masalah teman kita. Solusi yang akan kita berikan itu kita ada norma-normanya. Jadi kalau seandainya mau memberikan solusi atau memberikan pendapat, angkat tangan terlebih dahulu. Setelah dipersilakan untuk memberikan pendapat, baru boleh berpendapat. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, biar rileks lagi nih, masih tegang-tegang muka Ana, tegang nih, menung-menung. Oke, kita permainan dulu, yuk, rileks tangannya. Senyum Ana. Kok kayak terpaksa gitu Ana. Oke. Kita permainannya ini namanya permainan rangkaian nama dengan idolanya. Bisa? Oke. Nanti akan dimulai dari Ana dulu. Misalnya Ana idolanya Nabi Muhammad. Kemudian Melisa. Jadi Melisa sebutkan Ana dulu. Ana Muhammad, Melisa apa? Sampai berikutnya sampai Ila. Jadi yang menyimpulkan Ana. Oke. Bisa? Bisa kita mulai? Oke. Kita berikan semangat untuk kita semua dulu. Ya, silakan dari Ana. Ana yang Syaratkan, oke. Anda syaratkan Melisa split. Nabila Salsabila dan Gita. Oke. Oke, semoga semuanya udah kembali ke rileks lagi dan bisa ikut kegiatan kita pada kali ini ya. Oke. Tadi seperti yang sudah Mami jelaskan bahwasanya kegiatan kita pada hari ini yaitu mengeluarkan semua masalah-masalah unek-unek yang ada pada dalam dirinya itu dikeluarkan saja dengan azas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, kemudian kekinian memang masalah yang terjadi pada saat sekarang ini dan kenormatifan. Kita menjaga norma-norma dalam berdiskusi gitu ya. Oke.
Siap untuk melaksanakan kegiatan berikutnya? Siap. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan berikutnya, alangkah lebih baiknya kita harus berjanji dulu, ada janjinya, agar semuanya kalau seandainya udah dirahasiakan pasti lebih terbuka, lebih sukarela dalam mengungkapkan pendapatnya kan? Oke, silakan tangannya dikepal ke dadanya masing-masing. Saya Dela Novita. Saya Anissa Zahra. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia Bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala keterangan atau data yang didapat dari teman-teman saya, yaitu data atau keterangan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Oke, pada tahap ini, pada tahap awal ini menjelaskan masing-masing masalah siapa yang akan kita bahas, kemudian kita urutkan masalahnya, gitu. Masing-masing mengungkapkan masalah yang ada pada dirinya. Ingat, masalahnya harus kekinian, harus terbuka, harus sukarela lagi. Bisa? Oke, siapa yang ingin pertama sekali memberikan mengungkapkan masalah yang ada pada dirinya? Oke, silakan Nadisa. Oke, kurang dukungan. Ini dukungan orang tua kah atau apa sayang? Oke, kurangnya dukungan orang keluarga ya nak ya. Oke, itu Nadisa. Yang lain? Yuk, siapa dulu? Rosa, silakan sayang. Oke, berarti sering sakit, jadi mengganggu gitu sakitnya nak. Oke, jalan bola. Oke, itu. Lain, Ani. Rani masalah dari diri sendiri sini kayak nggak pede, suka insecure, suka takut di keramaian, itu juga jadi jarang sekolah, takut sekolah. Takut ke sekolah ya Rani ya, itu dari Rani. Itu masalah-masalahnya ada 6 masalah. Jadi masalah ini nggak mungkin kita bahas pada saat sekarang ini karena kita cuma 45 menit. Jadi masalah siapa dulu yang akan kita bahas pada pertemuan pertama? Oke, silakan Rosa. Rosa sih masalah Rani karena Oke, karena itu tuh harus seperti atas sisi. Oke, masalah Rani yang nggak semangat lagi ke sekolah gitu ya. Jadi dapat kami simpulkan urutan masalah yang pertama yang akan kita bahas yaitu masalah Rani, masalah Rosa, masalah Nadisa, masalah Ila, masalah Ana, dan terakhir masalah Melisa. Ya. Jadi pada pertemuan ini kita membahas masalah Rani. Silakan Rani. Jadi Mami di sini minta semuanya harus sukarela, harus terbuka. Memang betul-betul yang terjadi pada saat sekarang ini yang Rani memang harus entaskan seperti apa gambaran masalah yang ada pada diri Rani itu. Rani ngerasa dan ini diri Rani ini kurang kayak nggak seperti orang-orang lain. Kayak Rani itu berbeda. Rani banyak kurangnya. Setiap Rani ngaca, Rani pasti takut sama diri sendiri. Kayak ngerasa kok bisa ya Rani kayak gini, itu nggak ada juga perkembangan dari diri Rani. Jadi kayak udah di suatu keramaian, Rani tuh kayak takut, makanya Rani jarang ke sekolah. Setiap keluar rumah pasti pakai masker. Jadi Rani ngerasa kayak gak pantas berada di keramaian gitu, bagusnya sendirian. Oke, itu masalah dari Rani bahwasanya gambarannya sudah tahu ya. Ada yang ingin menyampaikan pendapat, mengungkapkan pendapatnya, ingin mengorek-orek masalah Rani, silakan sayang. Mau nanya nih, penyebab Rani bisa penyebabnya bagus. Oke, penyebab Rani kenapa sudah seperti ini ya Rosa ya? Silakan Rosa. Ya Rani. Awalnya sih penyebab Rani gini dari diri sendiri juga, karena ngelihat diri ini kayak nggak pede itu juga dari perkataan orang, perkataan yang kayak bisa buat Rani jatuh gitu, kayak dibilang nggak sesuai mungkin Rani yang aslinya, Rani yang jerawat, kayak apa sih Rani itu jadi kayak apa ya, ngelihat pandangan orang terhadap Rani itu jadi semakin gak bisa Rani percaya diri. Rani kan karena omongan kakak yang bilang Rani dekil, gak Rani ngurus diri, berjerawat gitu kan. Jadi Rani ini ngerasa teman-teman Rani semua pada bisa ngerawat diri. Tuh kalau misalnya Rani ada di keliling Rani tuh pasti kayak ngerasa Rani itu dijauhi, dikucilkan. Rani takutnya itu. Jadi Rani tuh daripada Rani takut kayak gitu, mending Rani
Oke, itu masalah Rani ya. Berarti penyebabnya itu memang betul-betul dari dirinya, memang betul-betul dari kakaknya gitu ya. Ada nggak yang mengalami masalah yang sama seperti Rani? Ada, silakan Melisa. Untuk Melisa pribadi, Mm-mm. masalah mungkin kayak dulu aja sih kayak Mm-mm. dulu kan Melisa juga ketemu. Oh, gendut dulu ya. Dulu juga sendiri kan. Hmm. Hmm. Jadi kayak emang sendiri ya, gimana perasaan orang begini pasti sakit, pasti Mm-mm. banyak kepikiran. Tapi kalau untuk Melisa pribadi, Melisa mau jadi diri yang lebih baik. Oke. Melisa ubah apa yang mereka bilang ke Melisa, Melisa ambil yang positifnya. Gimana kalau mereka bilang Melisa jelek, Melisa ubah diri Melisa jadi cantik. Kalau mereka bilang Melisa jelek, Melisa ubah diri Melisa biar lebih baik lagi. Berarti Rani, berarti nggak cuma Rani aja yang mengalami masalah ini gitu ya. Melisa juga pernah dibilang gendut apa, dan Nabila, Ana, Nadisa, Rosa juga pernah mengalami hal itu gitu ya sayang ya. Itu solusi yang diberikan kepada Rani sehingga memang penyebab udah tahu kan, gambaran masalah udah tahu, identifikasi masalah udah tahu. Ada nggak solusi yang akan diberikan ke Rani? Ya silakan. Kalau menurut Ana solusinya tuh kita jangan fokus dulu tentang kekurangan kita sendiri. Kita harus tahu kita tuh punya kelebihan. Jadi kita boleh fokus sama kekurangan kita, tapi untuk memperbaiki, bukan untuk menagih misi kayak insecure atau apa, nangis boleh nangis, tapi cukup sehari doang. Yang lainnya actionnya lagi untuk memperbaiki diri kita. Juga kan tadi kata pendapat orang lain ya, nggak harus semua pendapat itu diterima dengan mentah-mentah. Kita harus sering dulu mana yang bagus buat kita, mana yang tidak bagus buat kita. Gitu. Oke, itu menurut Ana berarti kelebihan Rani apa? Rani kan cantik juga, tinggi, bisa nari gitu ya. Jangan fokus kepada kekurangan gitu menurut Ana. Yang lain ada sayang? Ya Rosa? Juga Rosa untuk Rani itu nggak harus ingat masa-masa lampau, masa-masa sedih, padahal ke depan terus kayak mikir apa ya harus ke depannya yang aku lakuin lebih biar akan lebih baik lagi. Oke, bagus Rosa. Dari Rosa tadi sayang, alternatif solusi yang keduanya yang diberikan Rosa, memang kita nggak lihat ke belakang, kita harus lihat ke depan gitu ya Rosa. Solusi juga udah kita bahas. Alternatif solusi yang pertama dari Ana kemarin apa? Kita terfokus sama kelebihan kita, jangan memikirkan kekurangan kita terus. Berarti fokus kepada kelebihan kita, jangan kepada kekurangan kita saja gitu ya. Ada nggak kekurangan nggak dari alternatif solusi yang Ana berikan? Ada sini sedikit, Mm-mm. kan bahwa setiap orang bisa tahu kan kelebihan kita. Ya. Nah, kalau ini juga ada solusinya lagi. Hmm. Kita bisa tanya ke orang terdekat kita yang tahu seperti apa kita. Gitu. Oke, berarti Ana bilang bahwasanya kita harus mengutamakan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita, hilangkan semua kekurangannya. Tetapi pasti ada negatif, efeknya dari solusi kita tersebut. Bahwasanya tidak semua orang bisa menerima kelebihan-kelebihannya gitu, mengetahuinya gitu, karena dia udah banyak ke negatifnya. Itu dari solusi Ana. Kemudian alternatif solusi kedua kemarin dari Rosa ya. Ya, silakan Rosa. Jangan ingat masa lalu lampau yang pernah kita alami, pokoknya kita harus fokus ke depan untuk masa depan yang kita. Oke, berarti Rosa bilang fokus ke depan. Ada enggak kekurangan dari solusinya? Apa sayang? Kalau kayak gini nih untuk susah untuk konsisten untuk mengubah diri untuk fokus untuk ke depan tuh. Oke. Nggak semua orang juga sih bisa yakin sama percaya kalau dia bisa. Oke, berarti Ana udah solusi yang kedua, alternatif solusi kedua dari Rosa. Ada lagi solusi mungkin untuk masalah yang diceritakan oleh Rani kemarin? Silakan sayang. Nah, kan untuk solusi dari Rani itu benar apa yang dibilang Rosa sama Ana, Mm-mm. fokus untuk kelebihannya, terus juga terus pandang ke depan dan juga mulai konsisten untuk jalani itu. Itu juga untuk Rani kan sebenarnya harus nambah rasa percaya dirinya lagi, terus harus lihat ke depannya juga. Kalau bercermin itu jangan suka berpikir negatif. Oke. Coba tengok di diri Rani itu ada apa yang di diri aku nih. Kalau misalnya menurut Rani itu bagus, coba lakuin. Jangan pikirin pandangan orang dulu. Belum tentu pandangan orang tuh kan sama. Bisa jadi kalau orang yang nengok kan ini bagus nih, tapi gini enggak. Tapi kan enggak semua orang selalu bilang enggak. Pasti ada yang bagus sama pemikiran sama Rani. Itu mulai dari diri Rani sendiri. Ini ada video di mana ini untuk memperkuat tentang konsep diri. Ini untuk semuanya ya, kan
Videonya udah tahu kan? Dari lihat, ada nggak hubungannya dengan kasus Rani kemarin? Siapa yang bisa? Oke, Ila, Ana. Kayak gini kan dia Ah. kayak bercerita sama kelinci dari Amerika. Ya. Jadi itulah kalau kita mencerita itu ke orang yang tepat dan dia ngasih solusi yang tepat pula. Gitu. Oke. Dari yang kelima ternyata solusi ini, mana yang mau Rani ambil nih? Yang mau nyampe. Iya, dan nanti akan merubah perilaku yang biasanya pakai masker, gimana atau gimana? Bagusnya yang mana? 5 tadi. Awalnya alternatif. Rani mau merubah diri Rani kayak memandang diri Rani ke lebih positif dulu. Oke, memandang. Melihat diri Rani di kaca tuh, coba enggak ngeliat jeleknya Rani, jangan lihat Oke. juga cara positif Rani memiliki kelebihan. Iya, Rani tinggi itu ya, Nak ya. Rani enggak usah dengerin kata orang yang ngejulitin Rani. Oke, Yang penting bagus. Rani tetap jadi diri Rani. Oke, sayang. Dan jangan mendengarkan dulu dengar orang. Apa yang orang lain bilang ke Rani. Oke, luar biasa. Kita beri support yang untuk Rani biar Rani lebih semangat lagi. Kalau untuk perilaku sehari kehidupan sehari-hari ada nggak yang mau dirubah nih? Lebih kayak udah biasa lah Lebih kalau kayak pede. Percaya diri. Coba percaya diri dulu ke Apakah tetap pakai masker ke depannya? coba kayak berada di keramaian lagi, coba sering sekolah dan beranikan diri untuk nggak pakai masker. Oke. Apakah bisa mulai dari sekarang ini buka maskernya, Ran? Atau gimana? Oke, kita berikan support untuk Rani. Weh, cantik ya. Ya, buka aja seluruhnya, Ran. Cantik Rani ya sayang. Kan udah, tadi kan udah ada apa negatif? Ada jerawat nih kan? Yuk, ambil buka ya sayang. Nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah. Semoga perubahan yang ada pada Rani yang mengalami kemarin udah bisa kan untuk mengambil solusi dari tergantung kita mau ngambil solusi yang mana karena kita yang menentukan diri kita sendiri. Tapi sebelum kita menyelesaikan ada LKPD dan evaluasi hasil yang akan kami berikan. Itu akan diisi pada saat sekarang ini. Bisa ya? Oke. Ini dah, ini ada lembar evaluasi hasil. Oke, diisi ya sayang ya. Boleh dengan pensil warna-warninya tadi. Terima kasih sudah mengisi LKPD dan evaluasi hasil. Kemudian ada enggak pesan dan kesannya mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Kesannya Ya, silakan Rosa. kalau menurut Rosa kesannya tuh kita bisa tahu kalau dari setiap orang yang ceria tuh masih ada kesedihan dia. Ya. Kalau kesannya yang dari cerita Rani tadi tuh kita bisa ambil hikmahnya kalau dengan cara kita terbuka dengan kelompok konseling ini kita bisa ya support Cari teman kita. cari Nah, solusi. oke. Menjadi kelinci yang bertanduk tadi gitu ya. Di sinilah gitu ya. Oke, kita lanjut minggu depan tadi ya sesuai janji tadi dan jam yang sama, ruangan yang sama. Oke. Terima kasih atas partisipasinya Kak Mami ucapkan. Semoga apa yang dibahas tadi, komitmen Rani tadi bisa berjalan dengan baik. Begitupun yang lainnya. Ini nggak hanya masalah Rani saja, yang lain juga mengalami tadi kan. Kita sama-sama berbagi solusi di sini. Rani, senyum lagi Lan. Udah secantik ini. Oke, kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa. Siapa yang ingin menutup? Oke, Nisa, yuk Nisa. Selesainya kegiatan kita hari ini berdoa. Selesai. Oke, terima kasih sekali lagi mengucapkan atas kehadirannya dan ingat azas-azas yang sudah kita bahas di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil sayonara tuh ya kata anak ya. Sayonara.